Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naswa Alvina Wibawa dengan NIM 0211220077 dari program studi manajemen semester 2. Nah, kali ini tuh aku bakal ngelakuin wawancara oleh salah satu pihak yang berperan penting dalam bidang lingkungan. Sebelumnya, wawancara ini tuh dilakukan untuk menempuh tugas akhir dari mata kuliah pengantar hukum dan etika bisnis. Sebelumnya, Bapak boleh perkenalkan terlebih dahulu namanya siapa dan dari institusi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Irwan Wibawa. Kebetulan bertugas di salah satu Dinas Lingkungan Hidup pemerintah daerah Kabupaten Subang. Kebetulan menjabat sebagai kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Oke, baik. Nanti bakal ada beberapa pertanyaan yang meliputi tentang kebersihan lingkungan yang ada di Kota Subang ya. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak, bagaimana sih keadaan lingkungan yang ada di Kota Subang ini? Gambaran umum Kabupaten Subang ini mempunyai jumlah penduduk hampir kurang lebih 1,6 juta jiwa. Artinya laju pertumbuhan penduduk ini sesuai dalam Subang dalam angka tahun 2022 tadi jumlah penduduk kita di Kabupaten Subang 1,6 juta jiwa. Artinya laju pertumbuhan penduduk ini semakin ke depan juga semakin tumbuh berkembang banyak. Dan isu strategisnya Kabupaten Subang ini merupakan suatu kawasan industri ke depannya. Jadi sudah barang tentu mengenai lingkungan hidup ini sudah merupakan tantangan ke depan bagi pemerintah daerah dalam menyikapi lingkungan hidup ini. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, apa sih permasalahan lingkungan yang paling sering terjadi yang ada di Kota Subang? Sudah barang tentu tadi karena laju pertumbuhan penduduk ini berbanding lurus dengan sampah. Artinya Kementerian Lingkungan Hidup sudah mengestimasikan bahkan menganalisa bahwa satu orang per jiwa itu menyampah range-nya itu kurang lebih di angka 0,5 kg sampai 0,72 kg. Artinya tadi dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, juga tadi kegiatan usaha di bidang sektor industri ataupun pariwisata dan lain sebagainya itu bakal menimbulkan timbulan sampah yang begitu signifikan menaik. Artinya ini menjadi tantangan tersendiri bagi khususnya pemerintah daerah agar mempunyai pengelolaan sampah yang bisa menyelesaikan di hilir, di hulu artinya begitu. Jadi yang paling sering terjadi itu isu sampah ya Pak, yang paling sering maraknya tuh. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, siapa sih yang berkewajiban untuk menjaga lingkungan di sekitar Kota Subang ini? Mengenai tadi lingkungan, sudah barang tentu itu sudah harus kita semua. Artinya yang menyampainya itu kan logikanya itu bukan hewan ataupun siapa, sudah barang tentu itu manusia. Jadi artinya sampah ini sudah merupakan suatu kewajiban kita semua. Artinya sampah ini menjadi tanggung jawab bersama. Dengan dengan prinsip pentahalik, justru tadi dari pemerintah daerah, pemerintahan, masyarakatnya, pelaku kegiatan usaha bisnisnya, semua elemen masyarakat ini harus sudah barang tentu bisa menjaga dan meningkatkan tadi pola hidup sehat. Sebetulnya persampahan ini kembali kepada diri kita. Karena yang utama itu bicara sampah itu memang ada beberapa aspek, ada 5 aspek. Tapi aspek yang paling utama itu adalah perubahan perilaku. Artinya sudah harus memilah sampah itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu
bahwa berkewajiban setiap orang itu sudah harus mengelola sampahnya sendiri. Artinya bisa memilah sampah dari hulu, dari rumah yang terkecil sampai di hilirnya pun seperti di TPS ataupun di TPA. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, karena di sini saya ini ada di ruang lingkup mahasiswa gitu. Menurut Bapak, tindakan apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar Subang ini? Ini menarik sekali pertanyaan ini. Kita pemerintah daerah mencoba masuk ke sekolah. Contoh terkecil mulai dari SD, masuk juga ke SMP, mudah-mudahan meningkat SMA juga kita sudah mulai masuk. Ini tentunya harus gerakan masif. Sudah barang tentu ini, apalagi tadi tingkatan di mahasiswa. Harapannya juga pemerintah daerah, kalau pengelolaan sampah itu basically-nya itu sudah masuk di program IPA sekali itu. Karena tadi sampah itu kan ada yang namanya sampah organik ataupun sampah non organik. Penyelesaian sampah organik ini, contoh sampah makanan ini beririsan sekali dengan keipaan. Artinya edukasi terhadap anak-anak sekolah baik tingkatan dari mulai SD, SMP ataupun SMA dan jenjang berikutnya yaitu mahasiswa, ini sudah harus masuk dalam kurikulum, karena merubah perilaku itu tidak mudah, harus secara masif tadi dari semua elemen tadi, masuk dari edukasi pendidikan, dari masyarakat, semua sudah barang tentu tadi. Tugas mahasiswa ini juga harus tadi mempunyai peran yang penting terhadap pengelolaan sampah ini. Oke, baik. Mungkin kita sudahi aja pertanyaan dari wawancara ini. Terima kasih juga kepada Bapak Irwan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Semoga jawaban-jawaban ini tuh mampu memberikan manfaat kepada teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.